Wall Street adalah satu-satunya tempat di mana orang-orang pergi ke sana naik Rolls Royce untuk mendapatkan nasihat dari orang-orang yang naik subway. Saya Tama Andi, jumpa lagi di segmen Baca Buku. Bab 15. Ingat, sang kaisar tidak pakai baju di Wall Street. Wall Street, kata Buffett, adalah satu-satunya tempat di mana orang-orang pergi ke sana naik Rolls Royce untuk mendapatkan nasihat dari orang-orang yang naik subway. Jika Anda melakukan perjalanan konseptual di Wall Street atau dengan kata lain mencermati berbagai gagasan yang Anda temui, Anda akan mengetahui bahwa ada begitu banyak skema pemilihan saham yang dapat digunakan. Anda bahkan mungkin berpikir ada beberapa metode yang cukup menarik: analisis teknis, market timing, jual beli dalam kurun waktu 1 hari, atau disebut intraday trading, wave theories, lalu ada detrending oscillators, dan lain sebagainya. Semua itu adalah contoh-contoh metode yang digembar-gemborkan kepada investor agar dapat memahami pasar saham dan seolah-olah sukses sebagai investor. Dari manakah semua teknik ini berasal? Terutama dari 2 sumber, profesional keuangan dan akademisi. Pihak-pihak yang hampir semuanya memiliki kompetensi yang mengagumkan, dan konsep mereka sepertinya berbobot setidaknya kalau dilihat sepintas. Ambil contoh, analisis teknis. Orang yang menggunakan keahlian yang langka ini memfokuskan diri hanya pada data pasar. Mereka memperhatikan pergerakan harga, volume transaksi, dan bentuk grafik yang menunjukkan kinerja harga saham. Berdasarkan teori bahwa harga pasar menunjukkan segala hal yang perlu diketahui mengenai saham tertentu, dan bahwa seseorang tidak mungkin dapat menyangkal kebijaksanaan kolektif tersebut. Teori yang bagus? Tidak. Jika Anda ada di kubu Buffett, seorang analis teknis pernah menyimpulkan kinerja pasar saham dalam 1 hari tertentu seperti ini. Hari itu merupakan bonus bagi para trader karena indeks-indeks utama memiliki air pocket yang cenderung menurun, menyusul strategi dasar first hour berpola flip top. Kenaikan harga pada volume yang menurun di akhir bulan dan aksi harga artificial di hari Senin dengan meningkatnya peringatan ancaman teror membuat indeks-indeks tersebut rentan terhadap air pocket. Volume NYSE hanya 1,4 miliar. Penelusuran kembali senilai kira-kira 0,5 antara batas atas kenaikan harga saham 45,78 dan batas bawah 17,32 10/02 adalah 31,55 dan harga saat ini menetapkan kisaran transaksi 17 hari pada wilayah penelusuran ini. Anda paham paragraf di atas? Bila tidak paham, jangan berkecil hati. Apakah menurut Anda investor terhebat dunia, Warren Buffett, memperhatikan omong kosong semacam itu? Tentu saja tidak. Sebagai investor potensial, Anda akan dibombardir terus-terusan dengan berbagai macam strategi investasi yang didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga. Anda akan dibanjiri peluang-peluang untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Hidupkan TV Anda pada pukul 9.35 pagi, waktu Indonesia Barat, untuk mendengarkan market review. Misalnya, pertimbangkanlah tawaran menggoda ini. Dapatkan sistem transaksi saham yang menghasilkan keuntungan sampai 2 digit pada hampir semua transaksi. Transaksi langsung berdasarkan grafik bursa saham. Sistem baru yang revolusioner, menghasilkan 34-45% return hanya dalam waktu 1 minggu, dan seterusnya. Untungnya, seseorang telah melakukan terobosan dan menyatakan apa yang seharusnya sudah jelas. Sang kaisar tidak memakai baju. Menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong tak bermakna. Analisis teknis dijalankan hampir benar-benar berlawanan dengan kerangka konseptual Buffett mengenai investasi.
Analisis teknis menekankan pada volume, grafik, dan pergerakan harga dalam memilih saham. Buffett menekankan pada nilai sebuah bisnis. Tentu saja para penganjur analisis teknis dapat dengan cepat menunjukkan contoh-contoh yang membuktikan kekuatan model mereka. Dan tentu saja pasti ada beberapa kasus tertentu di mana para investor mendapatkan banyak uang melalui analisis teknis. Namun saya tahu pasti bahwa tidak ada praktisi analisis teknis yang bernilai 44 miliar dolar. Jadi, siapa yang akan Anda percayai? Saya mendorong para calon investor yang tertarik dengan kesuksesan investasi jangka panjang untuk membaca artikel Warren Buffett, The Super Investor of Graham and Doddsville, yang dikutip dalam buku Graham, The Intelligent Investor. Artikel ini membahas mengenai keberhasilan sekelompok investor nilai yang belajar dari Benjamin Graham dan David Dodd, dan yang terus-menerus mempunyai kinerja yang melampaui Standard & Poor's atau S&P 500 Stocks Index dari awal hingga akhir tahun. Investor-investor tersebut, ungkap Buffett, mencari selisih antara nilai bisnis dan harga sebagian kecil dari bisnis tersebut di pasar. Metode ini hampir 100% berlawanan dengan analisis teknis yang sangat berkonsentrasi pada model, pola, data, dan sebagainya. Investor yang cerdas, tegas Buffett, adalah investor yang berorientasi pada nilai. Investasi nilai tidak seksi, tidak glamor atau bahkan menantang dari sudut pandang intelektual murni. Pada kenyataannya, investasi ini cenderung lamban, berat, dan bahkan sedikit membosankan. Seperti kura-kura, bukan kelinci. Investasi semacam ini tidak menimbulkan kesenangan bagi seorang pelaku transaksi yang aktif dan tidak memberikan jaminan kesuksesan sebagaimana halnya model analisis teknis. Namun hasil yang diraih Buffett dan investor-investor Graham and Dodd lainnya berbicara sendiri. Investasi ini memberikan kerangka kerja intelektual yang telah terbukti bagi para investor. Singkat kata, berinvestasi seperti Buffett menuntut Anda untuk mengabaikan hal-hal yang tidak masuk akal. Abaikan strategi-strategi investasi yang rumit dan canggih yang hanya sedikit atau bahkan tidak memberi Anda informasi mengenai fundamental bisnis. Berikut ada 3 hal yang dapat Anda lakukan untuk dapat memahami apa yang benar-benar penting pada saat membuat keputusan investasi. Yang pertama, abaikan grafik. Seorang investor nilai tidak peduli dengan grafik. Buffett memberikan contoh yang kuat mengenai pengabaian grafik saham pada saat membuat keputusan investasi. Abaikan para ahli grafik yang mengklaim bahwa kesuksesan mereka memilih saham didasarkan pada catatan volume dan harga saham. Jika ada orang yang mengatakan bahwa mereka mempunyai metode yang tak mungkin salah untuk menjadi kaya di pasar saham, larilah. Jangan hanya berjalan ke pintu keluar terdekat. Ingat, kunci kesuksesan investasi adalah kesabaran dan disiplin. Berinvestasilah seperti Benjamin Graham. Graham menyuruh para investor untuk mencari selisih antara nilai bisnis dan harga sebagian kecil dari bisnis tersebut di pasar. Ini adalah kunci dalam investasi nilai, dan ini jauh lebih produktif daripada pusing mempelajari ratusan grafik saham. Prospektus sebagian besar reksadana menyatakan dalam huruf kecil bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kesuksesan di masa depan. Buffett mengatakan hal yang sama mengenai pasar. Jika sejarah mengungkapkan jalan menuju kekayaan, para pustakawan pasti akan kaya.